Siapa bilang musik haram? Salah satu tanda keindahan di alam semesta ini adalah musik. Dan jika Tuhan Yang Maha Agung menciptakan alam semesta yang luas ini dan memperkayanya dengan banyak tanda keindahan, maka seni yang diatur oleh selera dan sastra adalah cara untuk merasakan keindahan yang melimpah di cakrawala alam semesta yang luas ini. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jual beli tidak haram jika tidak membuat seorang muslim melalaikan kewajiban seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Hiburan juga tidak haram jika tidak membuatnya melalaikan kewajiban. Dalam karya monumentalnya Ihya Ulum al-Din, Imam Al-Ghazali berkata, asal suara adalah tenggorokan hewan, dan sesungguhnya membuat serunai berdasarkan suara kerongkongan itu adalah menyerupaan suara yang dibuat manusia dengan suara yang diciptakan oleh Allah, dan tiada satupun bentuk yang dibuat oleh para pembuat dengan pembuatannya, melainkan telah ada contohnya pada makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakannya. Itulah yang mereka pelajarin dan contoh itulah yang mereka ikuti. Maka mendengar suara-suara tersebut mustahil diharamkan karena bagus dan keseimbangannya. Tidak ada jalan untuk mengharamkan suara burung murai dan burung-burung yang lain. Dan tidak ada bedanya suatu kerongkongan dengan kerongkongan yang lain dan antara benda padat dan makhluk hidup. Maka seharusnya mengkiaskan kepada suara burung murai suara-suara yang keluar dari tubuh-tubuh lainnya dengan usaha manusia, seperti yang keluar dari kerongkongan atau dari seruling, tambur, genderang, dan lainnya. Nabi Muhammad SAW tidak melarang nyanyian sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumah dan ketika itu bersamaku ada dua orang budak perempuan yang sedang melantunkan nyanyian perang Bu'at. Lalu beliau berbaring di atas tilam dengan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Tiba-tiba Abu Bakar masuk. Lalu ia membentakku seraya berkata, mengapa ada seruling setan di rumah Rasulullah SAW? Rasulullah menghadap Abu Bakar dan berkata, biarkanlah keduanya. Dalam bukunya Al-Ghina wal-Musika, Halal am Haram, Dr. Muhammad Imara berkata, dengan demikian, mendengarkan alunan duan suara indah alat-alat musik tidak mungkin diharamkan, sama seperti mendengar suara manusia atau binatang. Suara-suara itu dilarang jika digunakan untuk hal-hal yang memang dilarang dan membuat melalaikan kewajiban. Sama seperti pisau tidak dilarang sebagai alat, tetapi dilarang jika digunakan untuk kejahatan. Berdasarkan logika yang sehat dalam berpikir, Islam sebagai agama fitrah yang datang mendorong keindahan dan mengatur insting manusia mengakui nyanyian dan alat musik. Orang yang memuliakan Tuhan dengan akal dan dianugerahi naluri yang normal harus menyerahkan apa-apa yang ia dengar kepada akal dan fitrah kemanusiaannya, sehingga ia dapat mengungkap kepalsuan
yang diulang-ulang oleh orang-orang yang tunduk pada ilusi dan cerita palsu.